Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ajak kita kemana-mana nggak terima orang pada usir-usir terus Pak. Sabar Ya, ya. ya Pak. Sabar, semua ada waktunya. Ya, ya Pak. Ya makanya kamu itu mesti nurut. Ya. Mau nurut omongan saya di sini. Mau Pak. Oh ya? Iya. Yang benar ya? Ya. Ibadah ya. Ya. Mudah-mudahan Allah membuka pintu hati kamu. Ya Pak. Udah mandi udah? Segar? Segar. Alhamdulillah. Gini Edi, Ya Pak. hidup ini ada yang atur. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau kita mengikuti arah yang sudah ditentukan oleh Allah, pasti kita akan mendapat satu titik kebahagiaan, kesuksesan pada sekarang. Ya. Ya. Caranya bagaimana? Ya. Apa yang diatur oleh Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW, kita ikutin apa yang Rasul ajarkan. Sholat, ya, ikut bagaimana Rasulullah sholat. Usaha, ya, ikuti usahanya beliau. Jujur, akhlakul karimah, ya. Kalau itu kita jalankan, ya, insya Allah kesuksesan bakal kamu raih. Ada salah satu contoh, ya, di zaman sahabat Rasulullah. Seseorang yang memang selalu dihina oleh lingkungannya, dihina sampai setiap kali ada orang kumpul-kumpul dia datang semua pada bubar karena dianggap orang ini nggak mungkin berhasil. Orang miskin lah dihinakan. Suatu saat orang tersebut meminta pada Allah, sholat malam, dia berdoa, dia menangis, ya Allah, aku ini hidup, Engkau yang menghidupkan ya Allah. Tapi kenapa semua orang menghinaku, semua orang menjauhi aku, padahal aku ini punya hak untuk hidup bersama ya Allah. Berikanlah aku jalan ya Allah, agar aku bisa diterima oleh sesama manusia. Akhirnya dia laksanakan itu setiap malam. Dia berdoa, selalu mengeluh kepada Allah. Pagi dia berangkat ke hutan, dia mencari kayu bakar, dia bawa, dia bantu orang tuanya, setiap hari seperti itu. Suatu saat ada seorang ulama, beliau sedang ke hutan mencari kayu bakar, tapi si anak ini memang dia rajin dan dia selalu hormat kepada yang tua. Maka orang tua itu dilarang untuk mengambil kayu bakar. Udah Abah, biar saya saja yang ambil, saya mencarikan di mana rumah Abah, nanti saya antarkan ke sana. Kata si orang tua tadi, ulama tadi, gak usah nak, rumah Abah jauh. Gak apa-apa Abah, gak usah bayar. Saya hanya mengisi kekosongan Bah. Terserah kalau memang kamu ikhlas, ridho, ikhlas Bah. Dia bawa, diantari sama dia. Bah, si orang tua tadi duluan diantari, ini rumah Abah, ini Bah, besok aku cariin lagi Bah. Dan akhirnya bukan cuma ke rumah dia aja, tapi ke rumah ulama itu, yaitu dia kasih juga, dibawa ini. Tidaklah suatu saat beliau sedang mengantarkan kayu bakar kepada si kiai tadi. Kiai itu sedang ada tamu, yang mana dia sedang berusaha untuk mencari orang buat dipekerjakan di perusahaannya dia.
Akhirnya dari situ si Abah itu nunjuk orang itu yang model kayak kamu nih. Kalau memang kamu begitu, ini ada anak Abah, mungkin dia bisa membantu kamu, bawa aja. Oh iya mas, terima kasih, gak apa-apa. Akhirnya si anak yang tadi dihinakan di lingkungan diberikan kesempatan sama Allah melalui si ulama tadi, bekerjalah di tempat murid si Abah tadi. Karena si anak ini jujur, taat, disiplin. Bosnya belum bangun, dia udah bangun. Dia bersih-bersih, dia buka warungnya, dan dia tempati posisi semua siapa itu. Akhirnya perusahaan ini maju. Si orang ini akhirnya, si anak ini diangkat anak oleh si yang punya perusahaan. Semua kebutuhan dipenuhi sampai dia dapat jodoh, dinikahkan, akhirnya jadilah orang kaya, kembali pulang ke rumahnya ketemu sama orang tuanya. Di situ orang tuanya bingung, ternyata anaknya sudah bersih, putih, ganteng, bawa mobil dengan istri yang cantik, yang solihah. Akhirnya orang tuanya diangkat derajatnya sama Allah dengan keberhasilan si anak tadi. Rumah orang tuanya dibangun, orang tuanya dipergikan haji, diberikan mobil. Akhirnya dia sukses gara-gara punya anak yang taat patuh kepada Allah dan kepada orang tua. Nah, maka dari itu inti pertama hidup kita ini, satu, jaga akhlak kita. Kedua, jangan pemalas. Ketiga, segala macam yang kita laksanakan harus ikhlas. Ya, jangan menganggap remeh orang, jangan menyepelekan orang, jangan ngebangkang dengan orang. Siapapun dia, ada yang menciptakan. Kita hormati, kita hargai. Dan pada akhirnya, dengan adanya orang tersebut menjadi pelajaran buat kita. Jangan sekali-kali menyepelekan orang-orang yang dalam keadaan kesusahan. Karena bisa saja Allah ingin mengangkat dengan kalimat kun fayakun. Hari ini dia susah, besok dia berhasil. Begitu juga sebaliknya. Yang berhasil sombong, kata Allah, kun fayakun. Kamu miskin besoknya. Maka hidup ini bukan untuk kesombongan, tapi untuk kita bisa berbagi rasa. Ya, jadi buat model kamu, jangan putus asa. Cari pergaulan yang baik, yang nggak penting-penting, yang ngebebanin ke otak kamu, jauhin, ngapain. Ya, udah punya pacar belum? Jauhkan untuk pacaran. Belajar dulu, belajar ibadah, jauhkan urusan pacaran. Waktunya nanti akan datang sendiri untuk kamu. Kalau kamu mau berhasil, mau senang, bisa menyenangin orang tua, nggak? Ya, mau. Nah, caranya seperti itu. Ya, kita ambil contoh teladan tadi dari Rasulullah itu tadi. Akhirnya si anak tadi yang dihinakan, yang dibully, akhirnya dia menjadi orang yang ngetop, orang yang dihormati, orang tuanya dibanggakan. Jangan mimpi orang tua kamu bisa dibanggakan orang lain kalau kamu tidak membanggakan orang tua kamu sendiri. Ya, nggak boleh kita menjelek-jelekan orang tua kita begini begitu. Nggak boleh. Karena tidak akan ada kita kalau tanpa dia. Karena kita bukan lahir dari batu. Paham? Ya, jangan sekali-kali menggunjing orang tua, jangan. Pamali kalau kata orang sono mah. Ya. Belajar dari sekarang ini, kamu mengintrospeksi diri. Sudah bisa memberi apa kita kepada orang tua kita? Sudah bisa memberi apa untuk diri kita sendiri? Ya, karena bagaimana kita mungkin mau punya pendamping kalau untuk kebutuhan kita dan keluarga kita aja kita belum bisa memenuhi. Ntar anak kamu dikasih makan apa? Ya, bagaimana mungkin kita bisa pendamping kita arahkan untuk yang baik kalau kita masih malas untuk ibadah? Intinya, bentuk pribadi kamu lebih baik, maka Allah akan memberikan yang terbaik untuk kamu.